Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama Market di acara edukasi. Dimana edukasi ini kami akan selalu berikan buat rekan trader semuanya, karena kami ingin rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading ada sedikit ilmu yang harus diperoleh atau dimiliki oleh rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, di setiap edisi-edisi edukasi kita akan selalu memberikan tema-tema yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Untuk edisi kali ini kita akan melanjutkan dari tema edisi sebelumnya. Kalau di edisi sebelumnya kita mempelajari tentang rising wedge, pola dari rising wedge. Nah, untuk edisi kali ini kita akan mempelajari kebalikan dari pola rising wedge, yaitu pola falling wedge. Nah, ini dia. Apakah itu pola falling wedge yang selalu dilakukan dalam transaksi? Kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oleh karena itu, secara garis besar kita bisa lihat yang menjadi pertanyaannya adalah apa itu pola dari falling wedge? Nah, berbicara tentang hal ini, kita bisa lihat bahwa falling wedge ini adalah suatu pola teknikal yang umumnya dianggap sebagai pola pembalikan arah bullish. Kalau rising adalah bearish, ya, di saat trennya naik dia pembalikan arah, ya. Tapi ini adalah kebalikannya, falling, ya, namanya juga falling, artinya pola pembalikan menjadi bullish dari pola keberlanjutan bullish, rekan trader. Secara garis besar kita lihat bahwa ciri-cirinya bisa dilihat bahwa harga bergerak turun dalam bentuk wedge atau kerucut ke bawah, lower high dan lower low-nya, tetapi sudut kemiringannya lower high-nya lebih curam. Secara teknikalnya, ya, ciri khasnya dua garis itu turun mengarah ke satu titik, ya. Volume biasanya lebih kecil dari pola yang terbentuk, ya, saat pola itu terbentuk. Walaupun secara garis besar di saat harga mengalami pelemahan, pola ini memberikan indikasi bahwa tekanan jual itu sudah lemah. Namanya juga falling wedge. Artinya tekanan dia jatuh, tekanannya sudah melemah dan siap-siap akan terjadi breakout, pembalikan arah ke atas atau pergantian tren menjadi bullish trend. Kalau kemarin di rising wedge itu bagaimana pola pembalikan arah menjadi bearish karena dia sudah sampai di level tertinggi, berbentuk kerucut sampai level tertinggi, balik arah. Kalau ini kebalikannya, falling in love. Dia jatuh, setelah itu memberikan tanda-tanda untuk terjadi pembalikan arah yang tadinya bearish menjadi bullish. Nah, ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, kalau rising wedge, rekan trader lihat bagaimana polanya adalah pola bullish, pembalikan arah, ya, breakoutnya turun menjadi bearish. Sedangkan ini falling wedge itu adalah bagaimana pembalikan yang terjadi sehingga membuat pergerakan dari pasar ini kembali menjadi bullish. Yang tadinya bearish dia kembali jadi bullish. Nah, secara garis besarnya seperti kayak gini rekan trader, ya, rising, falling. Nah, di sini secara garis besar pola falling wedge ini tampak, ya, ketika pasar berkonsolidasi penurunan dengan baris resistennya lebih curam dari garis supportnya. Jadi secara garis besar nilainya, high-nya ini selalu lebih cepat melandai daripada nilai rendahnya atau low. Di sini secara garis besar kita bisa lihat rekan trader, apa itu pola falling wedge? Nah, secara logikanya ada dua gambar, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Rekan trader lihat. Kalau di sebelah kiri rekan trader lihat, ya, tipikal falling wedge di mana terjadi downtrend. Pola ini terbentuk selama tren itu menurun, mengalami pelemahan, terjadi downtrend, maka harga ini akan terjadi reversal, berpotensi untuk balik arah ke atas. Jadi falling, reversal, berubah jadi bearish, berubah jadi bullish. Nah, itu polanya rekan trader, ya. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini
rekan trader bisa lihat bahwa pola dari falling wedge itu adalah bila terbentuk sepanjang tren mendaki, kemungkinan terbesar adalah harga akan kembali melanjutkan. Intinya secara garis besar pola ini adalah bullish ya. Tapi terjadi sedikit koreksi yang agak sedikit menyimpang ya, agak sedikit bearish sedikit, setelah itu dia melanjutkan lagi uptrend tersebut. Jadi uptrend, koreksi sedikit, naik lagi. Kan kebalikan ya, kalau kemarin pola rising wedge itu kan dia naik turun ya, langsung pembalikan arah turun. Kalau ini dia lebih kebalikannya adalah dia naik, koreksi sedikit, dan dia menjadi melanjutkan lagi. Nah, itu adalah falling wedge. Jadi cara garis besar kita lihat jenis-jenis falling wedge sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama adalah reversal bullish. Dia muncul setelah tren ini turun yang panjang dan mengindikasikan bahwa potensi pembalikan akan terjadi, yang tadinya bearish menjadi bullish. Dan yang berikutnya adalah continuation bullish atau keberlanjutan dari tren bullish yang terjadi. Jadi dia muncul saat tren bullish sedang terjadi koreksi, di mana dia menandakan harga itu akan melanjutkan uptrend. Nah, contohnya rekan trader bisa lihat di sini ya, sebelah kiri reversal bullish karena dia sudah terbentuk selama downtrend yang sudah terbentuk ya, berbentuk wedge segitiga. Nah, setelah itu rekan trader lihat terjadi potensi pembalikan arah, reversal yang tadinya downtrend berubah menjadi uptrend. Nah, sedangkan pola kedua adalah kelanjutan dari bullish. Terbentuk sepanjang trennya ini mendaki, trennya ini terus naik, tapi di tengah-tengah kenaikan itu ada sedikit terjadi koreksi dikit dulu, ambil napas dulu, setelah itu dia akan melanjutkan lagi trennya. Nah, ini prinsipnya sama aja sih, sama edisi wedge sebelumnya ya. Nah, ini prinsipnya falling sama aja ya. Nah, selanjutnya rekan trader bagaimanakah strategi entry, nah, dan exitnya. Di sini rekan trader bisa lihat gambar ya, bagaimana strategi entry-nya. Untuk yang pertama yaitu kita akan melihat pola dari pola continuation ya, atau kelanjutan. Di sini secara garis besar kalau rekan trader lihat continuous bullish atau pola dari falling wedge kelanjutan ya. Di sini kalau rekan trader lihat secara garis besar pola dari keberlanjutan ini ya, falling wedge keberlanjutan ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa dia muncul dalam tren yang naik ya, ketika harga cenderung berkonsolidasi atau diperdagangkan dengan cara lebih menyamping. Pola ini juga menghubungkan antara level atas terendah dan bawah terendah yang akan mengungkapkan sedikit kemiringan ke bawah. Ya, di sini secara garis besar kalau rekan trader lihat bagaimana cara untuk mengambil posisinya sudah sangat jelas. Kita bisa melihat dari titik awal pola descending wedge tersebut ya rekan trader ya. Titik awal pola descending wedge tersebut, dan kita bisa mengukur jarak vertikal antara support ya, antara support rekan trader lihat dan resisten. Kemudian kita letakkan jarak yang sama dengan harga ya, tapi hanya setelah penembusan. Intinya setelah penembusan breakout baru kita bisa entry di situ dengan asumsi bahwa stop loss-nya itu akan selalu berada di titik yang paling terendah, dan targetnya kita bisa lihat ya, kita bisa tentukan. Nah, ini apabila pola kelanjutan atau continue bullish ya, cara open posisinya. Sebenarnya logika sama aja sih rekan trader. Sebenarnya logika sama aja seperti yang kemarin-kemarin ya, rising wedge ya. Prinsipnya sama aja. Nah, intinya kalau kita lihat gambar sini polanya pola kelanjutan ya. Di sini rekan trader lihat wedge-nya ini terbentuk. Kita akan lihat setelah terjadi breakout baru menjadi titik utama untuk kita bisa mengambil posisi atau entry dengan asumsi bahwa stop loss-nya itu berada di sedikit turun lagi, sedikit di bawah lagi rekan trader, dan targetnya itu kita bisa sesuaikan dengan manajemen trading kita.
Selanjutnya adalah reversal atau pembalikan arah. Untuk reversal ini secara garis besar prinsipnya sama aja rekan trader ya. Kita bisa menggunakan analisa garis tren dalam melihat hal tersebut, dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa penembusan dan penutupan di atas garis tren resisten menandakan masuk ke pasar ya. Secara garis besar kalau rekan trader lihat setelah terjadi breakout ya, terjadi breakout. Nah, disitulah baru kita bisa mengambil posisi dengan target sesuai dengan apa yang kita bisa lihat ya, berdasarkan manajemen trading kita, dan stop lossnya itu dia selalu berada di level yang sedikit di bawah lagi ya rekan trader. Nah, di sini ini pada prinsipnya. Nah, secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk di platform, saya coba langsung tunjukkan buat rekan trader. Nah, ini kebetulan di platform saya sudah lihat pola-polanya di sini. Nah, di sini untuk awalnya itu adalah falling wedge berkelanjutan atau ya falling wedge berkelanjutan ya, continuous bullish ya. Rekan trader lihat secara garis besar di sini kan adalah, kalau rekan trader lihat ini kan trennya kan uptrend ya rekan trader ya. Nah, tapi di sini terjadi falling wedge ya, di sini polanya ya membentuk segitiga. Dan di sini adalah waktu di mana kita bisa mengambil posisi di mana terjadi breakout ya, terjadi breakout, kita bisa mengambil posisi di sini ya. Nah, di situ contohnya ya, kita mengambil posisi di situ dengan asumsi untuk take profitnya itu karena kelanjutannya bisa lebih tinggi lagi, tergantung dari kita rekan trader, dari money management, dari trading yang akan kita lakukan ya. Misalnya kita bisa ambilnya di sini, atau mungkin juga bisa lebih lanjut lagi sampai di level atas ya. Nah, tapi untuk stop lossnya sudah barang tentu rekan trader bisa memasang stop lossnya itu di area yang paling terbawah di sini rekan trader ya. Ini adalah area stop loss yang bisa diuji, ini entry-nya ya, di sini take profit-nya ya, seperti kayak gitu. Sedangkan ini untuk falling wedge berkelanjutan atau bullish berkelanjutan. Sedangkan untuk reversal bullish sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat di sini. Ya, sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat di sini bahwa setelah terjadi breakout, rekan trader bisa mengambil posisi. Ini kan trennya adalah awalnya adalah tren yang terbentuk kan bearish nih. Ya, setelah itu rekan trader bisa lihat terjadi breakout, rekan trader bisa mengambil posisinya di daerah sini ya. Nah, setelah itu take profitnya rekan trader bisa tentukan take profit di sini ya. Di situ ya rekan trader ya. Atau mungkin juga rekan trader bisa menentukan ya take ya, intinya di situ sih sebenarnya take profitnya bisa di sini rekan trader, atau kalau bisa juga, kalau menurut saya take profitnya juga bisa saja di sini sebenarnya, menyamakan ya. Nah, menyamakan take profit di situ rekan trader, dan mengambil stop lossnya itu sudah barang tentu pasti stop lossnya itu di daerah sini. Nah, di sini ya stop lossnya daerah 140.246. Nah, di sini adalah stop lossnya. Stop lossnya di sini, open posisinya di daerah sini ya. Sabar saya gambar biar lebih gampang, lebih indah ya buat rekan trader semuanya. Nah, ini adalah stop lossnya. Trader bisa open posisinya di daerah sini. Open posisinya ya, melihat posisinya sini, dan take profitnya biar lebih mudah. Rekan trader bisa melihat di daerah kita mappingnya itu take profitnya itu. Nah, take profitnya bisa aja di daerah sini sih sebenarnya. Nah, ini adalah take profit yang bisa dicapai saat kita melihat pola dari falling wedge tersebut. Nah, oke, selanjutnya rekan trader kita bisa lihat. Selanjutnya kita harus melihat bahwa poin yang perlu kita ingat di pola ini ya, falling wedge ini adalah, pertama kita harus mengidentifikasi trennya dulu karena ini sangat penting. Yang kedua, skenario baik kelanjutan dan pembalikan arah baik continuous maupun reversal secara inherennya itu adalah dia lebih ke bullish ya. Itu yang utama, dan kedua pola tersebut baik continue atau kelanjutan atau pembalikan arah atau reversal menghadirkan resiko
rasio risiko terhadap profit yang menguntungkan karena pada umumnya mendahului pergerakan pasar. Dari sini kita bisa mengambil kelebihan dan kelemahan dari pola ini secara garis besar. Kelebihannya adalah tingkat akurasi tinggi sebagai pola bullish reversal, ya, muncul sebelum tren naiknya besar. Risk reward ratio-nya bagus, di mana stop loss-nya biasanya dekat dengan swing low terakhir, ya. Swing low terakhir memberikan sinyal entry yang cukup, di mana breakout pada upper trend line merupakan awal untuk mengambil posisi dan cocok di berbagai time frame, ya. Time frame H1, H4, daily, bahkan weekly bisa digunakan. Sedangkan kelemahannya, pola ini bisa memakan waktu lama, sering butuh banyak candle sampai terjadinya breakout. Samping itu juga banyak fake breakout palsu yang kembali masuk ke dalam wedge tersebut, dalam segitiga tersebut. Sulit dikenali buat pemula, kebanyakan buat pemula hal ini juga sangat sulit karena dia mirip triangle atau channel turun, ya. Dan volume kadang tidak terlalu mendukung sehingga konfirmasi breakout masih kurang kuat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan rekan trader bahwa falling wedge adalah pola bullish yang kuat, ya. Karena memang kelanjutannya itu segitiga yang terjadi itu arahnya terjadinya bearish, setelah itu akan terjadi reversal pembalikan arah sehingga kita bisa lihat bahwa ini adalah pola bullish yang kuat yang menunjukkan pelemahan seller, penjual, dan potensi rally besar, kenaikan besar setelah terjadinya breakout. Oleh karena itu cara terbaik untuk open posisi adalah yang pertama buy setelah breakout. Buy setelah breakout, dia keluar dari zona segitiga tersebut, atau buy setelah retest untuk konfirmasi lebih kuat lagi. Nah, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah penjelasan kami tentang pola falling wedge. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus belajar, karena kesuksesan ditentukan dari bagaimana cara kita memahami materi dari trading tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.